Maharaja, kue lapis dengan plot twist berlapis-lapis. Hey folks, welcome to my watch. This is a spoiler content. Disclaimer dulu untuk semuanya. Gue bukan sutradara, bukan penulis skenario, bukan aktor, maupun kritikus film. Posisi gue di sini sebagai penonton yang suka atau hobi nonton film. Oke, tanpa basa-basi, let's start it, shall we? Di episode kali ini, gue bakal nge-review dan ngebahas film Maharaja. Film ini bercerita tentang seorang pria yang mencari tempat sampah yang dicuri. Tapi itu awalnya. Gue sendiri berpendapat kalau Maharaja tuh cuman orang yang freak ataupun aneh gitu. Ya gimana enggak kalau semisal ada orang yang lapor polisi karena kemalingan tempat sampah gitu. Dan di kantor polisinya pun sepertinya nggak ada yang percaya gitu sama orang ini. Dan polisinya pun juga rasanya ini orang tuh nggak kehilangan sesuatu yang berharga loh. Kenapa dicarinya sampai ke kantor polisi gitu? Kenapa nggak beli barangnya di tempat lain? Setelahnya diceritakan kalau tempat sampahnya sendiri dulunya berperan penting buat nyawa si anaknya Maharaja. Ada suatu kejadian di mana ada kecelakaan yang merenggut istrinya, dan tempat sampahnya yang diberi nama Laksmi ternyata berperan penting di dalamnya. Jadi tempat sampah yang diberi nama Laksmi itu entah kebetulan atau gimana tiba-tiba jatuh nimpa si anaknya dan itu pun ngelindungin si anaknya dari kecelakaan itu. Tempat sampahnya sendiri udah dianggap keluarga sendiri, dimana kalau nggak salah di hari tertentu dia dibersihin dan ada ritual-ritual gitu di daerah sana gitu. Next, ada juga karakter polisi yang diceritain korup lah, biasa polisi-polisi klasik yang ada di suatu instansi. Yang jelas bukan di Wakanda ya. Yang dia tuh sering ngepalsuin saksi khusus yang dimana penjahatnya di lobi buat bikin kesepakatan yang bakalan nguntungin kedua orang tersebut, antara si penjahat yang jadi saksi palsu dan polisi korupnya. Di filmnya diceritain kalau anggota polisinya ini tuh ngakalin ya istilahnya, contohnya bikin duplikat tempat sampah yang dicuri sama penjahatnya, ngelobi penjahat buat jadi saksi palsu. Dan sebagai polisi di filmnya sendiri meskipun korup tapi diceritain kalau misal dia tuh kompeten gitu di bidangnya. Contohnya dia tuh nyari tahu latar belakangnya si Maharaja yang laporin kasusnya dan beberapa kasus di belakangnya gitu, yang jadi alasan si Maharaja buat nyari tempat sampah yang kita kira itu cuman sebatas tempat sampah biasa gitu. Gue bakalan ceritain kenapa di awal video ini gue langsung bilang kalau film ini kue lapis dengan twist berlapis-lapis. Di antaranya, yang pertama, di antaranya tempat sampahnya sebenarnya nggak hilang. Di sini Maharaja ngelakuin berpura-pura sebagai korban pencurian, yang dimana aslinya korbannya adalah anaknya sendiri. Dia sendiri berpura-pura sebagai korban buat nyari tahu nih, barangkali ada salah satu tersangkanya itu ada di salah satu instansi polisinya. Long story short, dulu si pencuri pas ada ultah anaknya, dia mampir ke barbershopnya yang kebetulan di situ punyanya Maharaja. Di film ini ada 3 tersangka utamanya, dan yang pertama ini diceritakan sebagai family man gitu. Satunya lagi ada di instansi polisi yang diceritakan kalau semisal di punggungnya itu ada benjolan gitu dari anaknya ya. Kemudian ada satu lagi, gue nggak tahu latar belakangnya seperti apa, cuman dia diceritain kalau semisal dia tuh kerja di salah satu bengkel mobil gitu. Terus yang orang family man itu tadi diceritain kalau dia tuh beli kalung dan nggak sengaja tertinggal di barbershopnya Maharaja. Maharaja yang niatnya ngembaliin kalungnya ke rumahnya si orang ini nih, kebetulan datang bersamaan sama polisi yang siap-siap buat nangkap si kepala pencuri ini. Di situ, awal dari semua konflik dimulai. Yang kedua, anaknya Maharaja itu bukan anaknya. Gimana? Udah mulai pusing ya? Ternyata saat kejadiannya ditabrak truk, yang selama itu bukan anaknya Maharaja, melainkan anaknya si kepala pencuri. Diceritakan kalau anak dan istri Maharaja meninggal di tempat saat kejadian. Yang ketiga, dan menyesakan gimana si kepala pencuri nganiaya yang dikiranya anaknya Maharaja, melainkan anaknya sendiri. Dan di situ tercengang banget gitu kalau ternyata dia tuh ngebiarin
anaknya sendiri istilahnya dilecehkan ya sama rekan sesama pencuri gitu. Dan akhirnya si kepala pencuri itu ngakhirin hidupnya di tempat. Oke, review pribadi gue tentang film ini, jujur gue suka dengan premis yang dihadirkan. Meskipun nggak menutup fakta kalau di beberapa titik berlebihan. Contohnya si Maharaja yang ngajar kepala penjahat di satu kayak bangunan yang belum jadi tuh sampai temboknya roboh-roboh, gila. Dan ada beberapa titik lah pokoknya. Klasik lah film Hindia. Pasti ada beberapa efek-efek slow motion gitu-gitu. Gue bakal ngasih film ini skor 8,5/10. Premisnya oke, dan penceritaannya juga oke. Dan kita perlu ngapresiasi buat untuk penulis naskahnya sih pastinya. Film ini berdurasi kurang lebih 2 jam, dan kalian semua bisa tonton filmnya di Netflix. Oke, sekian tentang pendapat gue tentang film ini. Buat kalian yang mau berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Gue Bayu dari Daily Bye. Bye-bye, ciao-ciao.